Alhamdulillah kita bergabung kembali di webinar Zoom ICEP. Kali ini kita kedatangan Pak Ustadz Oke Setiawan lagi, Alhamdulillah di pendalaman di 7 penjernih hati. Nah, sekarang nanti TikToknya akan didampingi oleh Pak ini. Nah, sebelum ke arah itu kita ada 4 langkah. Mudah-mudahan benar Pak Ustadz ya. Saya membantu Pak Dedi ya. Yang pertama, kedua Al-Fatihah, ketiga syahadat, dan keempatnya sholawat. Mudah-mudahan benar ya. Baik, kita mulai. Oke, yang pertama taud, yang kedua basmalah, yang ketiga sholawat, yang keempat Al-Fatihah ya. Yang pertama taud, yang kedua basmalah, yang ketiga sholat, dan yang keempat surat Al-Fatihah. Ya, mari Pak. Oke, baik. Jadi yang pertama kita mulai. Taud, kedua basmalah, ketiga sholawat, keempatnya Al-Fatihah. Ya, betul Pak. Nah, ya. Oke. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, terima kasih. Ya. Bentar Pak ya, sebentar ya. Baik, nah narasinya saya kasih ini adalah ICEP, adalah komunitas belum paham ya, adalah internasional community EFT practitioner. Ya, baik Bapak Ibu, kita langsung aja Pak Agus ya. Oh langsung, silakan ya, silakan Pak Ustadz, mangga. Pak Agus tolong di mute all. Oke, all saya mute ya. Okay. Ya, cuma saya sama Ustadz Oke aja. Siap. Ya, saya buka lagi. Ya, jelas, Bapak Ibu? Baik, jelas. Suara saya jelas, Pak, Bu? Jelas. Baik, kalau sudah jelas. Oke, sebentar, ini kayaknya saya... Naik turun suaranya Pak Ustadz. Dulu. Ya. Ini biasanya hari Rabu kita kedatangan tamu spesial dari Majelis Ridha Allah. Yang pengasuhnya salah satunya adalah Pak Ustadz Oke. Yang kali ini akan ada pendalaman tentang 7 penjernih hati. Ya, baik. Sudah ya, Pak Gus ya? Silakan Pak Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi Bapak Ibu, saya berbicara nanti tiktokannya dengan Bu Dr. Endah ya? Betul. Iya, Ustaz. Oke, baik. Assalamualaikum ya Bu ya. Jadi gini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih jelas ya. Pertanyaan saya sederhana. Saya ulang sedikit ya, nanti kita masuk ke aplikasi langsung setelah yang kemarin disampaikan oleh Ustadz tadi ya, tentang 7 doa ya. Saya bertanya itu ilmu apapun yang kita pelajari, ya, menurut Bapak Ibu, itu akan teruji saat apa, Bapak dan Ibu? Jadi ketika misalnya dulu kita di SMP, SMA belajar, ya kan, disuruh guru untuk mempelajari materi, menghafal dan lain-lain. Itu tuh tolak ukur ujiannya, itu kan pada saat kita misalnya menjalani ujian semester atau akhir semester kan Bu ya, betul nggak? Iya, iya. Jadi pelajarannya yang kita pelajari misalnya selama 6 bulan, itu ternyata akan teruji ketika kita mendapatkan ujian di akhir semester. Karena itu yang menentukan kelulusan kita. Setuju ya Bapak Ibu ya? Nah, sekarang, Bapak Ibu mempelajari suatu ilmu agama, teori atau apapun. Pertanyaannya, itu teruji pada saat apa, Bu? Tadi, pada saat ujian. Nah, ketika kita diuji oleh Allah, kan begitu ya? Iya. Jadi ketika kita diuji oleh Allah, nah disitulah akan menentukan apakah ilmu yang kita pelajari selama ini bisa membantu kita di dalam menjalani ujian kehidupan itu. Setuju ini? Iya. Nah, sekarang pertanyaan saya,
kepada Bapak Ibu, mari kita lihat dulu, bisa bantu ya, dibaca dulu ayatnya. Kita balik supaya kita fokus nanti. Surat 29 ya, ayat 2 dan 3. Silahkan Bu Endah dibaca atau siapa yang mau bantu, artinya saja, artinya saja. Oh, saya nggak siap. Siap. Ya, Surat silakan. Mau 29. Pak Agus, mau siapa terserah. Artinya saja, 29 ayat 2 dan 3. 29 ayat 2. Ayat berapa? Ustaz? Ayat 2 dan 3. Ayat 2 dan ayat 3. Ya. 29, oke. Ayat 9, ayat 2 dan 3. Al-Ankabut ya, Pak Ustaz? Betul? Surat Al-Ankabut ya, Ustaz? 29. Ya, ayat 2 dan 2 dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. 3. Yang kedua, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman, dan mereka tidak diuji? Nah, coba ya, perhatikan dulu Pak ayat 2-nya ya, wow, Dr. Ena juga. Jadi di sini Allah berjanji, berfirman kepada kita, kalau manusia itu mengaku beriman, pasti akan Allah uji. Betul ya ini? Jadi Iya. ujian itu untuk siapa, Bu? Pak? Untuk manusia. Untuk orang-orang yang Beriman. Nah, jadi ujian itu untuk orang yang beriman ya? Ya. Oke. Pertanyaan saya, berarti kalau kita beriman, pasti akan diuji oleh Allah. Setuju? Ya. Nah, saya mau nanya ke Bu Enda. Kita itu senangnya sama Allah tuh dianggap beriman atau tidak beriman? Beriman. Oke. Kalau Bu Enda ingin dianggap oleh Allah beriman, berarti Bu Enda harus diuji kan? Iya. Berarti Bu Enda senang nggak diuji? Insya Allah. Loh, iya kan? Karena di situ Allah hanya menyatakan kalau orang beriman itu saya akan uji. Berarti kan khusus ujian ini kan dikhususkan untuk orang-orang yang beriman kan, Bu? Iya. Jadi harusnya ketika manusia diberikan ujian oleh Allah, logikanya berarti kan sebenarnya Allah tuh percaya bahwa kita tuh beriman kan? Iya. Nah, harusnya seneng nggak pas mendapatkan ujian itu harusnya? Iya. Nah, mari kita lihat. Jadi Allah memberikan ujian itu memang untuk orang yang beriman. Kenapa seperti itu? Silakan dibaca ayat 3-nya, Pak. Supaya jelas. Surat yang ketiga. Dan sungguh, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar, dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Nah, jadi di sini ternyata tujuan Allah menguji itu hanya ingin tahu mana yang benar-benar beriman, mana yang hanya mengaku-ngaku beriman, kan begitu kan? Iya. Nah, berarti kalau kita benar beriman, pas kita diuji itu pasti kita senang sikapnya. Berarti minimal mengucapkan alhamdulillah, kan begitu. Tapi kalau hanya sekedar ngaku-ngaku saja, pasti pusing. Sekarang silakan Bapak Ibu bertanya kepada diri Bapak dan Ibu. Ketika Bapak Ibu diuji oleh Allah itu, Bapak Ibu tuh termasuk orang yang tenang di dalam menjalani ujiannya, atau termasuk masih orang yang pusing ketika menghadapi ujian. Kalau tenang berarti Bapak Ibu sesuai menjadi beriman, kalau pusing berarti Bapak Ibu hanya mengaku-ngaku beriman. Nah, kira-kira selama ini Bapak Ibu kalau diuji oleh Allah tuh tenang atau pusing? Masih pusing. Ya, nah makanya disinilah saya menyampaikan kepada Bapak dan Ibu, berarti mari sekarang kita harus belajar ilmu, yang dengan ilmu itu pas kita diuji oleh Allah, kan begitu ya Bu ya? Ya. Kita itu tetap tenang dan kita bisa buktikan kepada Allah, insya Allah ya Allah saya tetap tenang di dalam menjalani ujian. Tapi kan kita harus tahu ilmunya kan? Iya. Nah, sekarang pertanyaan saya, ilmu apa yang harus kita pelajari, kan begitu kan? Supaya ketika nanti Allah menguji lagi itu, kita sesuai dengan ayat ini. Berarti kita harus belajar ilmu, yang dengan ilmu ini pas diuji kita tenang, kan begitu kan? Iya. Seperti misalnya Bu Enda milih jurusan kedokteran, berarti kan akan mencari supporting ilmu apa nih untuk kedokteran? Oh, patologi, misalnya biologi, kan begitu kan Bu? Ya. Nggak mungkin tiba-tiba Ibu belajar ilmu mesin, kan nggak nyambung nanti. Ya. Nah, berarti ayo mari sekarang kita setuju bahwa
Berarti kita harus cari ilmu yang ada hubungannya dengan ketika kita diuji oleh Allah kan? Kayak Iya. ilmu apa yang perlu kita pelajari berarti untuk menghadapi ujian? Mari Ilmu kita buka surat Al-Baqarah ayat 155. Silakan. Jadi Bapak Ibu fokus belajarnya gitu loh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ilmu apa yang harus kita pelajari? Silakan Bang Agus. Al-Baqarah ayat 155. Dan Ya. kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, jadi salah satu ilmu yang harus kita kuasai ilmu apa, Pak? sabar. Sabar. Ilmu sabar. Oke, berarti sekarang saya perdalam ya, supaya Bapak Ibu bisa pas diuji itu sesuai gitu loh, Bu. Karena kan kita ngaku kalau orang beriman kan. Baik. Berarti kita harus menguasai ilmu sabar. Nah, saya mau nanya. Oke, secara definisi kemarin sabar itu apa? Bapak dan Ibu masih ingat nggak? Yang awal-awal kita kajian tuh secara definisi sabar itu apa sih? Wah, lupa ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Definisinya. Menerima. Apa? Oke, ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Memang saya akan ulang dulu. Jadi saya nggak akan masuk materi yang lain dulu, Pak. Harus menguasai ini dulu biar kita bisa benar-benar mempraktekkan ya. Gini, saya ulang dulu ya. Kan di situ Allah berfirman bahwa Allah tuh pasti akan menguji. Tapi Allah juga buat statement, tapi sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kan begitu kan? Iya. Berarti sebenarnya kan Allah ngasih pesan, kalau kamu ingin bahagia dalam menjalani ujian hidup, berarti kamu harus menguasai dong namanya ilmu sabar. Mhm. Kalau tidak, Iya. pasti Bapak akan montang-manting terus dalam menjalani ujian. Kan begitu harusnya. Iya. Oke, sekarang sabar itu apa sih kemarin itu? Ternyata kan sabar itu adalah kemampuan kita di dalam menerima kejadian yang tidak enak kan, Bu? Iya. Kalau yang enak kan nggak usah kita bicarakan ya kemarin ya. Iya. Nah, jadi sabar itu kalau kita definisikan adalah mampu menerima, kan begitu. Iya. Kejadian yang tidak enak. tidak enak dengan senang hati karena Allah. Oke, coba kita bold ya artinya ya. Sabar itu adalah mampu menerima kejadian yang tidak enak dengan senang hati, ya. Tidak enak dengan senang hati ya, karena Allah. Saya mau nanya menurut Beda, mungkin nggak orang menerima kejadian tidak enak, tapi bisa senang? Misalnya, Bu Endah kalau difitnah orang tuh senang atau marah? Secara umum. Marah. Nah, padahal kalau ingin menjadi sabar tadi apa? Harus mampu menerima kejadian tidak enak dengan senang hati. Karena Allah kan? Iya. Berarti harusnya kalau ibu ingin jadi sabar, itu tuh harusnya marah atau senang? Senang. Nah, sekarang saya mau nanya di room ini, siapa yang sekarang menerima kejadian tidak enak bisa senang? Ada nggak? Kalau belum, nanti kita praktek. Evaluasi. Ya, masih tidak mudah sih, Ustaz. Nah, padahal ini wajib kita kuasai nggak untuk menjalani masalah hidup? Harus. Oh, iya. Nah, berarti kalau memang menurut Bapak Ibu sabar itu suatu ilmu yang perlu kita kuasai, berarti harus kita belajar sampai pada titik senang kan, Bu? Iya. Oke, sekarang pertanyaan saya. Kenapa orang sabar itu harusnya senang, Bu? Dalam menerima kejadian tidak enak, kenapa? Ya, tadi. Karena kalau kita senang, berarti kita lulus ujian. Coba. Oke, gini ya. Coba dibuka lagi surat 76 ayat 12. Silakan. Ayat 12. Ya, ayat 76 keberapa? ayat 12. 12. Ayat 12. 76. Coba. 76 ayat 12. Silakan. Baik, Al-Ihsan. Ya. 12. Bismillah. Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra. Sudah, Ustaz? Jadi sabar. Kalau kita sabar berarti balasannya apa, Pak? Surga.
surga. Nah, harusnya kalau Bu Endah sabar, senang nggak harusnya? Harusnya senang. Jadi wajar nggak orang sabar itu mampu menerima kejadian yang tidak enak dengan senang hati, itu wajar nggak? Wajar. Kenapa wajar, Bu? Kalau mengerti bahwa balasannya adalah surga. Itu maksudnya. Jadi kenapa orang sabar itu meskipun kejadian tidak enak, ya, orang sabar itu kok senang menerimanya? Karena dia tahu dengan kesabaran ini, itu pintu gerbang dia untuk masuk surganya Allah. Nah, pertanyaan saya, berarti untuk sabar itu kita perlu kejadian yang enak atau yang tidak enak, Bu? Tidak enak. Nah, makanya di surat Al-Baqarah 155, Allah menjelaskan, aku akan menguji dengan kelaparan, ketakutan, kekurangan harta, jiwa, dan lain-lain. Sampaikanlah gembira kepada orang yang sabar. Berarti kenapa orang sabar akan bergembira meskipun tanda kutip dikasih kejadian tidak enak? Karena dia tahu hasil akhirnya adalah dia mendapatkan surga. Jadi kalau sekarang saya tanya ke Bu Endah tuh senangnya pasien yang baik atau yang menjengkelkan? Menjengkelkan. Nah, inilah yang konsep awal di mana kita mau menjalani ujian hidup. Karena ujian hidup itu biasanya adalah sesuatu yang tidak senang kan, yang kita tidak sukai kan Bu biasanya. Namanya ujian atau namanya masalah kan sebenarnya seperti itu. Nah, mari dengan konsep ini berarti kita harus memperdalam sabar yang selama ini kita anggap, oh saya sudah sabar, nanti dulu. Karena kalau Bapak Ibu belum pada titik senang, itu akan menjadi sulit, Pak. Karena sabar itu adalah goalnya adalah kita harus sampai pada titik senang menerima kejadian yang tidak enak. Meskipun ini secara logika kita, ini sesuatu yang bertolak belakang ya Bu ya, dengan umumnya ya. Nah, menurut saya, kan Allah tuh memberikan yang namanya logika dan memberikan yang namanya iman. Saya sederhanakan saja ya, ada logika, ada iman. Pertanyaan saya kepada Bapak dan Ibu, logika dipakai itu untuk apa sih Bu? Logika itu untuk apa sih sebenarnya? Logika itu pikiran kita. Jadi kemampuan kita berpikir. Nah, logika itu adalah untuk memikirkan hal-hal yang masuk akal kan? Kalau nggak masuk akal kan dia nggak bisa ya, Bu ya? Jelas ini nggak? Betul. Oke. Pertanyaan kedua, terus Allah memberikan iman untuk apa? Iman itu kepercayaan kita kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada Nabi. Kalau merunut ke yang tadi kan logika itu untuk memikirkan yang tanda kutip yang masuk akal. Tapi Allah masukkan lagi satu yang namanya iman. Berarti iman itu adalah alat untuk memikirkan sesuatu yang di luar akal kan? Yang di luar akal. Oh, Ibu Putus-putus Ustadz. Saya enggak. Isra Miraj itu menurut Ibu putus-putus. Oke. Ini jelas Bu? Sekali lagi ini jelas? Iya, berarti iman itu untuk hal-hal yang tidak masuk akal. Baru sampai situ Ustadz. Jadi iman itu adalah sesuatu berbicara, kalau bicara iman berarti kebanyakan itu adalah di luar akal. Contoh, Isra Miraj itu menurut Ibu benar atau salah? Benar. Masuk akal nggak? Tidak. Tapi kenapa Ibu yakin itu benar? Ya karena saya mempercayai, beriman kepada Al-Quran, karena menggunakan iman. Kan begitu kan? Iya. Jadi artinya apa? Jadi memang Allah tuh memberi yang namanya akal, satu lagi yang namanya iman. Maksudnya adalah ketika akal tidak bisa menjangkau tentang kejadian Isra Miraj, maka Ibu tinggal pilihannya dua. Mau percaya beriman kepada Allah atau tidak percaya. Kan begitu kan? Paham ini Bu? Jadi kalau kita simpulkan ternyata iman itu untuk menjangkau sesuatu yang sudah di luar akal. Seperti ketika Nabi Musa memukulkan tongkat, laut terbelah. Secara akal masuk akal nggak? Tidak masuk Tapi akal. Ibu percaya nggak? Iya. Nah, sekarang saya mau nanya. Secara logika, secara akal,
menerima kejadian tidak enak dengan senang hati. Secara logika, secara akal masuk akal nggak, Bu? Tidak masuk akal. Oh, nggak senang kok, menerima kejadian tidak enak kok senang hati. Mungkin nggak secara akal? Enggak. Mungkin nggak? Tidak. Berarti kalau seperti itu, yang bisa menjangkau tuh akal atau iman? Iman. Di sabar ini. Iman. Iman. Kenapa iman? Karena kalau bicara iman, meskipun itu kejadian tidak enak, kan begitu ya, Bu ya? Iya. Tapi kalau kita beriman itu semua atas izin Allah, harusnya kan kita tetap terima dengan senang hati kan? Membuktikan ketaatan kita kepada Allah kan? Iya. Oke, berarti saya simpulkan ya. Berarti untuk menjadi sabar itu lebih gampang menggunakan akal logika kita atau dengan iman? Iman. Berarti nanti kalau sesuatu yang sudah di luar logika, ibu tetap tidak percaya atau langsung turun menggunakan iman? Langsung menurunkan iman, langsung dengan iman. Bu Enda difitnah orang, berarti ibu yang harus ibu lakukan, ibu senang menerima atau tidak menerima? Menerima atau tidak menerima, Bu? Menerima. Nah, berarti menerima tuh ngomongnya apa? Karena beriman. Karena dengan iman melihatnya. Nggak, kita ngomong menerima, namanya menerima tuh kita ngomongnya apa mulutnya? Namanya menerima tuh? Alhamdulillah. Berarti ketika misalnya kita ditipu orang? Alhamdulillah. Keren. Nah, sudah belum Bapak Ibu melakukan itu? Belum, Ustadz. Nah, kenapa? Kenapa susah? Coba. Berarti kenapa susah iman. melakukan? Nah, Berarti karena kita, jadi sabar itu akan mudah dengan menggunakan iman. Nah, untuk meningkatkan iman, berarti kita perlu apa tadi di surat 29 ayat 2 itu, Bu? 29. Untuk meningkatkan iman, kita perlu di apa? Diuji. Diuji. Makanya ujian itu, karena untuk meningkatkan keimanan, berarti harusnya menerimanya dengan akal atau dengan keimanan? Dengan keimanan. Berarti pas ibu diuji oleh Allah, harusnya ibu langsung terima dengan keimanan atau perlu mikir dengan akal? Harusnya terima dengan iman. Selama ini ketika Bapak Ibu diuji Allah tuh mikir pakai akal atau langsung beriman? Masih mikir pakai akal, Ustadz. Jadi nyambung nggak selama ini? Enggak. Belum, Ustadz. Makanya dibilang kan ujian itu untuk meningkatkan keimanan. Berarti kalau nanti diuji oleh Allah, pakai iman awalnya. Apa iman? Satu, semua kejadian atas izin Allah pasti tepat. Berarti saya harus terima. Itu namanya iman. Yang kedua, ujian itu sesuai dengan kemampuan hambanya. Pasti sesuai. Ya itu beriman namanya. Yang ketiga, setelah kesulitan itu ada kemudahan. Itu dengan iman. Jadi ketika ibu mendapatkan ujian apapun, karena memang ibu dari awal pakai iman, sehingga akan mudah menerima, sehingga mudah menjadi sabar. Gitu loh Bapak dan Ibu. Ya. Tapi ketika Bapak Ibu masih berpikir, ini kok begini, kayaknya nggak sanggup, wah salam sudah. Karena rumusnya ujian itu untuk meningkatkan keimanan. Berarti Ibu harus pakai alat namanya iman. Kebanyakan orang masih ketika diuji, itu tuh langsung yakin atau mikir. Nah, jadi salah siapa selama ini, Bu? Ya kita. Masih pakai akal. Salah kita sendiri. Oh, iya, karena rumusnya namanya ujian itu untuk meningkatkan keimanan. Berarti alat yang dipakai harusnya iman dong. Iya. Kenapa jadi pakai akal? Loh, terus akal nggak dipakai, digunakan untuk apa? Akal digunakan untuk supaya bagaimana ujian ini, supaya Allah bisa menolong saya. Itu dipakai. Tapi menjalaninya harus dengan iman. Jadi harusnya semakin tinggi ujiannya, semakin berat ujiannya, berarti iman kita harusnya semakin meningkat atau menurun, Bu? Semakin meningkat. Harusnya semakin meningkat. Nah, sekarang balik ke pemahaman sabar. Tadi saya bilang, sabar itu akan mudah kalau kita menggunakan iman. Setuju ya? Dan akan sulit ya kalau misalnya kita masih menggunakan akal dan logika kita. Kan begitu. Sekarang pertanyaan saya kepada Bu Enda.
kalau kejadian itu kita lihat kejadiannya, sulit nggak kita menerima? Misalnya kita difitnah orang. Kalau saya melihat orang yang fitnahnya, sulit nggak kita menerima kenyataan itu? Ya, sulit. Jadi sesuatu yang terlihat itu biasanya kita menggunakan akal, kan begitu ya? Ya. Nah, padahal kemarin pelajaran sabar itu supaya mudah, jangan melihat kejadiannya, tapi yang kita fokuskan adalah melihat izin Allahnya. Betul nggak Bu ini, Bu? Oke. Sedangkan izin Allah itu kan nggak terlihat ya Bu ya? Betul. Nah, berarti harusnya menggunakan akal atau menggunakan iman kalau ingin meyakini izin Allah. Iman. Nah, sedangkan sabar itu adalah menggeser pola berpikir kita, kan begitu kan? Ya. Menggeser alatnya, yang tadinya alat yang kita pakai akal, digeser menggunakan alat yang namanya iman untuk meyakini bahwa semua atas izin Allah. Berarti kalau Bu Endah dan teman-teman yang lain bisa melakukan itu, maka pahalanya yang tadi Allah sampaikan. Ya. Berarti sekarang tinggal pilihannya kepada Ibu melaku. Ketika ada kejadian, silahkan pilih. Mau lihat kejadiannya, atau Bapak Ibu mau melihat izin Allah. Oke, saya mau nanya, targetnya berapa lama Bu Endah? Merubah pola berpikir yang tadinya melihat kejadian menjadi melihat izin Allah. Mau berapa lama? Seminggu, sebulan, atau 2 bulan? Mau berapa lama? Biar nanti ada progresnya. Yo. Secepatnya ya Ustadz. Iya, apa-apa. Ibu harus ada target misalnya, oh saya pokoknya nanti bulan depan setiap kejadian minimal saya harus sadar dulu bahwa ini, oh izin Allah. Kan harus ada targetnya. Supaya apa? Ilmu yang kita pelajari itu benar-benar bermanfaat di dalam aplikasi kita di dalam menjalani ujian hidup. Kan begitu Bapak dan Ibu? Ya, insya Allah minggu depan. Minggu depan ya, berarti minggu depan nanti setiap kejadian apapun Bapak Ibu sudah terima dulu. Oke, saya mau nanya ke Bu Endah ya. Ini masih jelas ya suara saya ya? Jelas Ustadz. Bu Endah, kalau Allah ngasih kejadian itu, Allah tuh inginnya kita menerima atau menolak? Menerima. Berarti boleh nggak kita menolak kejadian yang Allah izinkan? Enggak. Nah, ada pilihan kah? Kalau pilihan ya manusia kan memang diberi kemerdekaan ya Ustaz. Betul. Tapi kan resiko ditanggung masing-masing kan? Iya. Nah, jadi kalau maunya Allah ketika ngasih ujian tuh Allah tuh inginnya kita menerima atau menolak? Menerima. Nah, ya sudah. Berarti Ibu harus mengambil pilihan itu. Kalau Ibu, Bapak ingin selamat, ingin masuk golongan orang yang beriman. Ya. Kan? Nah, berarti kalau kita masih ngeyel ketika menghadapi ujian, boleh nggak? Boleh-boleh saja, tapi ditanggung sendiri. Nggak masuk surga. Ya sudah. Sekarang silahkan dipilih. Jadi nanti pas Allah menguji, kalau kita mengaku beriman, berarti kita tidak boleh untuk menolak. Supaya mudah untuk tidak menolak, tadi saya sampaikan, harus menggunakan iman. Bagaimana caranya? Lihat siapa yang mengizinkan ujian itu terjadi. Jelas benar ini? Jelas. Nah, tolong itu dilatih sampai minggu depan, ya. Nanti baru kita akan evaluasi sudah sejauh mana Bapak Ibu refleks. Tahu refleks ya? Refleks itu berarti pas ada kejadian langsung menerima dulu gitu loh Bu. Refleks sampai Bapak Ibu tuh terlatih dan terbiasa bahwa setiap kejadian itu yang akan Bapak Ibu lihat harus melihat izin Allahnya dulu. Kalau Bapak Ibu bisa melakukan itu, insya Allah cepat. Untuk permasalahan apapun akan jadi mudah nanti. Kenapa? Karena yang namanya ujian, ketika Ibu sudah menerima soal ujian, maka langkah berikutnya tinggal menjalani dan tinggal tunggu hasilnya, kan begitu ya? Jadi pentingnya kita menerima ujian dari Allah itu, karena memang soalnya harus kita terima dulu. Nah, kebanyakan orang itu ingin lulus ujian tapi nggak mau menerima soal gitu loh Bapak dan Ibu. Itu yang akhirnya jadi sulit gitu. Mengerti Bu Ena ini? Ya. Nah, jadi makanya ketika Ustadz maaf, kata-kata menerima soal itu berarti kalau itu kejadian berarti kita menerima kejadian tersebut
atas Betul. izin Allah ya. Ya, apapun itu. Apapun itu, sekecil Ya. apapun, sebesar apapun. Betul. Baik. Jadi latihan Bapak Ibu sekarang adalah secepatnya Bapak Ibu refleks di dalam menerima kejadian. Itu latihannya. Oke, pertanyaan saya gini Bu. Ya, pertanyaan saya. Hal yang paling sulit dilakukan manusia itu apa sih Bu? Coba buat Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, saya mau bertanya, hal yang paling sulit dilakukan oleh manusia itu apa sih sebenarnya Bapak dan Ibu? Hal yang paling sulit? Paling sulit itu justru di awal itu menerima. Jadi setuju ya Bu Ena ya? Jadi Ya. hal yang paling sulit dilakukan manusia adalah menerima kenyataan. Benar nggak? Betul. Nah, kalau tahu, Bapak Ibu tuh tahu itu hal yang sulit, harusnya kita pelajari supaya jadi mudah nggak atau dibiarkan saja? Ya, harusnya kita belajar supaya bisa menerima. Betul, kayak kita dulu waktu sekolah misalnya di SMA, dulu kita merasa sulit matematika. Masa kita cuekin? Ya nggak dong. Berarti kita harus bisa sampai kita mudah, sampai kita anggap bahwa matematika itu kan mudah. Kan begitu kan? Nah sekarang pertanyaannya betul. Jadi hal yang paling sulit dilakukan manusia adalah menerima kenyataan. Kenapa sulit? Karena masih dengan logikanya, karena masih melihat kejadiannya. Nah, makanya siang ini saya menyampaikan kepada Bapak dan Ibu, supaya Bapak Ibu tidak sulit menerima kenyataan itu, yaitu yang pertama menggunakan iman, lalu lihatlah siapa yang mengizinkan kejadian tersebut. Kan begitu ya, Bapak Ibu ya? Ya. Nah, tinggal setelah tahu teorinya, tinggal dilatih saja. Kan begitu ya? Iya. Nah, kira-kira Bu Enda sudah ada gambaran nggak sparring partnernya untuk latihan siapa? Yang ada. Tentunya orang yang bertolak belakang dengan apa yang keinginan kita, kan begitu kan? Betul. Nah, ada gambarannya? Ada. Nah, sudah. Kalau gitu, itu dilatih. Itu dilatih sampai jadi refleks, sampai akhirnya Ibu Enda dengan secara tidak sadar, otomatis pas ada kejadian, oke saya terima. Oke saya terima. Itu maksudnya. Oh iya. Gitu. Tiap hari ya Ustadz ya. Baik. Betul. Oke, di sini ada pertanyaan. Apa bedanya izin Allah dengan ridho Allah? Kalau ridho Allah itu, Bu, manusia itu sudah melakukan benar-benar apa yang Allah inginkan. Makanya Allah pasti ridho sesuai dengan keinginan Allah. Kalau izin Allah, manusia masih diberikan pilihan, Bu. Contoh misalnya Ibu difitnah orang. Pilihan Bapak Ibu cuma dua. Bapak Ibu bisa menerima dengan sabar, atau Bapak Ibu bisa menerima dengan marah-marah. Tapi dua-duanya Allah izinkan. Kalau Ibu sabar, berarti Ibu mengikuti takdir Allah yang baik. Kalau Ibu marah-marah, berarti Ibu mengikuti setan. Jadi Allah mengizinkan itu tetap manusia masih diberikan pilihan. Tapi kalau Allah sudah ridho, itu pasti manusia itu selalu mengikuti keinginan Allah. Ini ada pertanyaan tadi ke saya. Jelas ya Bu ya? Yang bertanya ya Bu ya? Nah, jadi kan dia nanya apa bedanya izin Allah sama ridho Allah. Jadi kalau ridho Allah itu pasti manusia itu sudah mengikuti apapun yang Allah inginkan. Tapi kalau izin belum tentu. Allah tetap mengizinkan, tapi pilihannya tetap di manusia. Gitu loh. Kan tadi saya bilang mau marah silakan, mau tidak marah silakan. Atau silakan mau tanya jawab langsung boleh. Bu siapa nih yang tadi itu? Oh ini Bu Nibra. Ya silakan kalau mau lebih jelas. Atau sudah jelas ini Bu? Silakan ada yang mau Kalau sudah bertanya, jelas, silakan. Ada audien bisa di chat jelas ya, demikian, ya? boleh? Oke, jelas ya? Oke, jadi jelas. prinsipnya sekarang beginilah. Oke, prinsipnya sekarang begini ya. Kan manusia itu sebenarnya menjalani hidup itu kan berdasarkan kebiasaannya. Betul nggak Bagus, Bu Enda? Ya. Misalnya kita yang nggak biasa sholat tahajud, akhirnya kita berikhtiar, berusaha, akhirnya mulai terbiasa sholat tahajud. Kan begitu aja. Nah, saya mau nanya, kecenderungan manusia di dalam menerima kejadian itu biasanya menolak atau menerima? Kecenderungannya, Bu? Kebiasaannya apa? Menolak atau menerima? Nah, menolak. Karena sekarang, betul, karena kebiasaan manusia itu menolak, berarti kita harus ada perjuangan nggak untuk misalnya merubah kebiasaan menjadi menerima? Pasti ada prosesnya ya? Nah, jadi mari kita sekarang belajar bagaimana supaya kita tuh diproses Allah, supaya jadinya lebih mudah untuk menerima. Itu aja, Bu. Jadi sebenarnya nggak perlu berpikir sabar itu sulit,
ya Bapak Ibu ya. Putus, Pokoknya masalah putus-putus sikap Ustaz. ya kan lebih mudah marah gitu. Oh, Iya. putus-putus. Ya, Jelas tadi ya? tadi sampai bagaimana kita bisa merubah kebiasaan dari kebiasaan menolak menjadi biasa menerima. Nah, itu Ustaz. Betul. Nah, saya mau nanya, perlu latihan nggak? Perlu Ustaz. Silakan. Putus-putus Ustaz. Ibu berlatih masing-masing. Tanya lagi. Putus-putus ya. Sebentar. Ini lagi memang di perjalanan. Tapi paham ya? Ini putus-putus lagi nggak? Nggak Paham ada. ya? Jadi proses. Berlatih. Betul. Ya. Target kita adalah kita harus mampu merubah sikap, Bapak Ibu. Oke, Pak. Atau gini, saya kasih analogi yang gampang lah. Kalau kita ingin ditolong Allah, berarti yang harus merubah sikap itu Allah atau kita, Bu? Kita. Nah, karena kita yang butuhkan, berarti kita yang merubah, kan? Iya. Nah, ini ngambil kiri, Pak. Jangan coba-coba, misalnya, kita ingin ditolong Allah, tapi sikap kita tidak berubah. Artinya misalnya pas ada kejadian, sikap kita selalu nolak, membangkang. Kan itu jadi lucu tuh. Ingin ditolong Allah, tapi tidak ada perubahan sikap. Jelas ya, Bu Ena ya? Jadi kenapa saya menyuruh Bapak Ibu untuk bersabar? Supaya Bapak Ibu secepatnya mudah ditolong Allah. Yaitu merubah sikap. Apa yang harus dirubah sikapnya? Kemampuan untuk menerima. Udah itu aja. Nah, ini kiri ya Pak ya. Oke. Jelas Bu Ena? Jadi kalau ingin ditolong Allah, ya rubah sikap kita. Salah satunya bagaimana? Merubah pola berpikir yang tadinya melihat kejadian, menjadi melihat izin Allah. Merubah yang tadinya selalu berlogika dengan keyakinan kita, keimanan kita di dalam praktek menerima kejadian. Jadi begitu-begitu aja hidup tuh. Baik, ada pertanyaan? Bapak Ibu silakan untuk materi sabar ini. Silakan Bapak Ibu sekalian, bisa langsung begini atau pakai di live site. Atau saya mau nanya nih, saya mancing lah. Sebelum pertanyaan ya, terakhir ya. Oke, sebelum terakhir ya. Masalah itu apa sih Pak? Bu Ena, Pak Agus, masalah itu apa sih? Masalah adalah segala sesuatu kejadian yang tidak menyenangkan, menyakitkan. Coba saya ulang ya. Betul nggak masalah itu adalah sesuatu yang kita tidak bisa terima? Betul nggak, Bu? Ya, yang tidak. Kalau bisa menerima? Bukan masalah. Nah. Walaupun itu sulit ya Ustadz. Kalau bisa menerima. Lah, kalau bisa menerima kan tidak masalah. Iya, iya. Coba, saya ulang ya. Betul nggak masalah itu adalah sesuatu yang kita tidak bisa terima? Betul atau tidak? Iya, betul Ustadz. Berarti meskipun Ibu difitnah orang, kalau menerima, masalah nggak? Enggak. Ya udah. Makanya berarti sekarang secepatnya bagaimana kita harus bisa menerima. Ya udah kan gampang kan? Caranya bagaimana? Gunakan iman, lihat izin Allahnya. Berarti ke depan meskipun masalah ada, akan terasa masalah nggak, Bu? Enggak. Nah, saya mau nanya, Bu Ena tuh ingin bermasalah, ingin tidak bermasalah? Tidak bermasalah. Kalau ingin tidak bermasalah, berarti secepatnya harus apa? Menerima. Ya sudah. Nah, banyak nggak orang ingin tidak bermasalah tapi tidak mau menerima? Banyak nggak? Ya, banyak. Lucu nggak, Bu? Jangan-jangan kita di ruangan ini termasuk orang yang lucu, ingin tidak mau punya masalah tapi tidak mau menerima. Tuh. Banyak kan orang kayak gitu kan? Saya nggak mau punya masalah, Ustadz, tapi di kejadian nggak mau menerima, ya nggak bisa dong, Bu. Nah, jelas, Bu Ena ini? Silakan. Kalau sudah paham, ada pertanyaan, saya berharap minggu depan Bapak Ibu mau menerima kejadian. Halo? Ya, Ustadz. Ustadz, boleh bertanya ya, Ustadz? Silakan. Ya, jadi kita ketika ini kita topiknya kan sabar. Kalau ada suatu kejadian yang tadi kita bilang masalah, nah setiap orang kan masih beda-beda nih untuk bisa menerimanya. Nah, yang dikatakan sabar itu kalau dia pada saat begitu ada kejadian langsung bisa menerima, tapi kadang-kadang kan orang tidak menerima setelah pukulan pertama. Hari di pukulan pertama itulah
begitu dia bisa menerima, itu yang disebut sabar ya Ustadz. Nah, Oke. tapi kan kita masih seringnya gini kan Ustadz, setelah Ya. berapa hari baru, ya kemarin saya marah, tapi sekarang saya sudah menerima. Nah, setelah berapa hari dia baru bisa menerima, itu belum sabar ya Ustadz? Enggak ada masalah, Bu. Jadi yang Allah lihat itu sebenarnya bukan masalah sabar tidaknya ya. Yang Allah lihat itu kesungguhan kita untuk merubah sikap. Itu aja, Bu. Jadi kita nggak perlu mikirin saya sabar atau tidak. Yang penting itu sekarang, makanya tadi saya bilang kepada teman-teman semua di sini, yang terpenting itu adalah merubah sikap kita secepatnya, sungguh-sungguh. Baik ya Allah, saya akan menerima karena izin-Mu, saya akan menggunakan iman saya. Itu maksudnya itu aja. Biar nanti hasil apapun nanti yang proses Allah gitu loh. Padahal kalau ibu sudah begitu saja, Allah berjanji apa? Innallaha ma'as-sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Itu nanti ibu dalam menjalannya pun akan jadi mudah nantinya gitu loh. Paham ya? Ya. Jadi poinnya nggak usah terjebak, wah saya baru bisa nerima nanti pas 2 hari. Nggak masalah. Yang penting tuh ada kesungguhan bahwa kita tuh ingin merubah sikap kita di dalam menghadapi kejadian gitu loh, Bu. Paham ya? Itu. Ya, berlatih ya Ustadz ya. Betul. Makanya saya bilang ini harus ada targetnya, harus ada progresnya. Kalau enggak, nanti sekedar kajian biasa ya percuma juga gitu nantinya. Jelas Bapak Ibu ya? Ya. Ya, paham ini? Ayo ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Bedanya dengan ikhlas bagaimana Pak Ustadz? Kenapa Pak? Kan tadi menerima suatu kejadian. Ya. Itu bedanya dengan ikhlas menerima apa Pak Ustadz? Kan sabar itu kan ketika kita dapat kejadian tidak enak, kita kan menerima dengan senang hati kan? Betul. Ya. Supaya bisa senang hati harus karena Allah. Karena Allah itu namanya apa Pak? Ikhlas. Nah itu sebenarnya berhubungan nanti. Tapi nanti saya detilkan lagi tentang ikhlas ada lagi. Tapi intinya sekarang, pokoknya tugas Bapak Ibu adalah bersungguh-sungguh merubah sikap, kan gitu ya? Yang tadinya sulit menerima kejadian, Bapak Ibu harus merubah sikap untuk bisa mudah menerima kejadian. Supaya nanti Bapak Ibu dalam menjalani permasalahan akan selalu dibimbing Allah. Karena Allah bersama orang yang sabar itu, Bu. Gitu. Jelas ya, Bu Ena ya? Jadi ini memang saya sengaja poinkan tuh ke prakteknya memang. Supaya ada perubahan yang cepat gitu loh, Bu. Karena kan kita nggak tahu umur kita. Dan saya berharap Bapak Ibu meninggal dalam keadaan sabar. Sehingga masuk surga tanpa hisab. Kan selesai ini. Gitu. Baik. Jelas Pak Agus ya? Jelas. Baik, ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu? Nah, kalau tidak, mungkin itu dulu. Saya kan tidak usah banyak-banyak. Yang penting Bapak Ibu menjalani. Karena tahap kedua ini saya lebih banyak ke evaluasi dan prakteknya. Gitu. Nanti besok masuk lagi ikhlas, besok lagi pendalaman sabar. Soal tahap 2 baru nanti masuk ilmu kehidupan. Nah, itu kira. Ya. Ini ada yang Sarsito, silahkan Pak yang Sarsito bisa sharing-sharing ya, silahkan Pak Yang. Jadi buka. Ini senior kita soalnya. Oh iya silakan. Enggak, Pak Sarsito. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi malam kan kita baru belajar juga ini tentang apa namanya ilmu bahasa Arab. Bahasa Arab. Nah kalau begitu sabar ini di dalam Al-Quran termasuk isim atau apa ya Pak? Artinya ada ketetapan waktu atau tidak? Maksudnya gimana nih Pak? Coba. Jadi ilmu ini Pak, ilmu bahasa ini Pak. Ada isimnya begitu barangkali ada nahwu sama ada nahwu sorofnya begitu Pak. Sama sorof. Oh kalau ini tata ajar bahasa Arab ada kaitannya enggak gitu? Enggak, sebenarnya kan nahwu sorof itu ilmu alat untuk membaca Al-Quran ya Pak ya. Ya betul. Ini kan berbeda ini. Kalau itu kan sebenarnya kayak gini lah. Mohon maaf, saya mau belajar mobil. Saya kan buka panduannya dulu kan. Kan itu secara tekniknya kan. Nahwu sorof itu kayak panduannya gitu loh Pak. Betul. Nah kalau ini yang saya jelaskan adalah bagaimana supaya bisa langsung praktek menyetir mobil gitu loh Pak. Bagaimana supaya praktek menjadi sabar gitu loh Pak. Sebenarnya itu ada kaitannya, cuman itu jauh ke belakang gitu kalau itu. Kalau nanti kita bahas terjemahan bahasa Arab itu jauh, itu cuma sebagai alat untuk bantu kita menerjemahkan aja. Enggak, begini Ustadz. Ini terkait dengan yang Dokter Endah tadi.
bisa menerima sabar itu tidak pada saat kena pukulan pertama, mungkin pada waktu yang akan datang. Artinya ini kan ada apa namanya, ada waktu yang membatasi kata sabar itu sendiri di dalam Al-Quran kan gitu. Ya, jadi ini tadi masuknya ke apa ya, kalau di dalam itu tadi yang di ilmu Al-Quran tadi, ilmu Arab tadi, di yang ada dasar waktunya atau tidak. Misalnya bisa saja 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, itu baru baru bisa menerima. Baik, pertanyaan saya kepada Bapak. Oke, makasih Pak ya. Oke, saya turun dulu sebentar Pak. Pertanyaan saya kepada Bapak, menentukan lama waktunya itu, makasih Pak ya, menentukan lama waktunya itu tergantung kita atau tergantung Allah? Coba, sebentar, lagi online sebentar. Menentukan lama waktunya itu tergantung kita atau tergantung Allah? Tergantung kita. Ya udah, Bapak makanya balik kepada kita. Apakah Bapak mau secepatnya belajar menerima atau tidak gitu loh Pak. Kan kembali kepada kitanya, bukan kepada Allahnya. Seperti misalnya tadi saya bilang, Bapak kan kalau difitnah orang kan bisa ngambil. Halo. Ya, Pak Ustadz agak putus-putus nih, mohon maaf. Pak Ustadz Oke, dengar suaranya Pak Ustadz? Betul tidak? Diulangi lagi Pak Ustadz, putus-putus tadi Pak Ustadz. Putus. Sebentar. Ya, sampai rumah ya. Cari tempat aja dulu Pak Ustadz. Ya. Nah, kita santai aja. sambil kita ngumpulin rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat untuk bisa sharing-sharing gitu. Silakan. Habis Pak Sarsito. Ya, jadi yang saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu semua, ini kan aplikasi apa ya. Jadi kalau aplikasi itu sebenarnya yang tadi Bapak sampaikan kan ini ada teorinya. Nah, kalau saya sampaikan itu langsung ke aplikasinya dari teori yang selama ini Bapak Ibu pelajari. Kan tadi saya bilang, ujung-ujungnya kita belajar ilmu apapun, itu kan pada saat diuji Allah kan Pak? Iya. Itu tidak? Betul. Nah, tinggal sekarang pertanyaannya, apakah ketika Bapak diuji Allah itu, Bapak sudah dalam kondisi tenang atau Bapak dalam kondisi yang masih pusing? Kan begitu masalahnya. Betul. Nah, disitulah yang harus kita fokuskan. Kenapa? Karena itulah yang membedakan antara orang beriman dan tidak beriman, Pak. Setuju ya? Setuju. Nah, kalau orang beriman, pasti ketika menerima kejadian itu, dia tetap akan bersyukur, gitu. Caranya supaya tetap bersyukur, ya berarti kita harus belajar ilmu sabar. Nah, tinggal pertanyaannya, terus berapa lama Ustadz kita belajar ilmu sabar? Tergantung dari kesungguhan Bapak dan Ibu sekalian gitu. Nah, sekarang makanya tadi saya kasih progres. Bu Endah, kira-kira kalau Bu Endah ingin belajar ilmu sabar itu berapa lama? Kenapa harus begitu? Supaya nanti Bapak Ibu ada progres dari pengajian ini, ada manfaatnya. Jadi bukan hanya sekedar teori, tapi tidak ada tolak ukurnya gitu. Bagus pertanyaan Bapak. Jadi Nahusoro itu adalah salah satu ilmu alat ya yang diajarkan misalnya di pesantren untuk membaca tahsin, tajwid Al-Qur'an dan lain-lain. Itu silahkan. Dan itu keilmuan dalam keilmuan. Nah, yang saya ajarkan itu langsung aplikasi ketika diuji, gitu lah Pak ya. Nah, kalau Bapak bertanya, terus berapa lama sabar? Ya tergantung Bapak sendiri dan Ibu sendiri. Kan ada yang mudah menerima, ada. Kayak saya kan jamaah macam-macam Pak. Misalnya kayak di Sumatera, itu kalau saya ketemu jamaah Sumatera atau Padang, itu susah Pak untuk latihan menerima Pak. Ada yang mungkin sebulan, 2 bulan ada itu. Tapi kalau saya di Solo, di Salatiga itu lebih mudah mereka. Bisa menerima. Di Bandung itu lebih mudah. Tapi tidak artinya semua orang sulit. Enggak, ini sebagai gambaran aja gitu loh Bapak dan Ibu. Jelas ya? Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Bagus Pak Sarsito, makasih. Sama-sama, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Mari ya. Oke. Pokoknya kalau tidak ada pertanyaan, intinya ketemu. Ya, silakan. Mohon izin Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih diberikan kesempatan. Ya. Begini Ustaz, saya punya anak sulung pertama mengalami kecelakaan dari tahun 2017 sampai sekarang. Yang kena adalah otak, sehingga anak tersebut sekarang jadi disabel. Apa namanya, sebelah gitu.
kata teman-teman, bukan kata teman-teman, kata semuanya orang tua selalu bilang kepada saya, sabar, 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 nerima, nanti juga sembuh kembali, karena itu bukan bawaan dari lahir kan gitu, Ustaz. Kita udah berusaha, Ustaz, udah ke dokter, udah kemana-mana untuk berobat, tapi kan sampai sekarang belum juga gitu kan, ada perubahan, tetap dalam kondisi tadi lumpuh sebelah gitu. Nah, pada saat tertentu kadang saya sabar, saya dari mana kategori saya bisa dikatakan sabar dan menerima untuk kasus saya ini, Ustaz. Jadi di suatu saat saya merasa ya sudahlah, memang itu pemberian dari Allah, titipan dari Allah, saya nerima. Tapi suatu saat giliran dia ada sesuatu action yang bikin sampai ke hati, ke kepala, rasanya saya udah nggak bisa banget nerimanya. Kok kayak gini amat sih gitu. Nah, tadi kan Ustadz bilang evaluasinya berapa lama. Kemudian sparring partner untuk melatih kesabaran saya jelas ada di depan mata saya. Gitu. Itu gimana? Gimana Baik. Saya? Baik, pertanyaan saya gini, Ibu baru dapat metode izin Allah kapan? Baru dengan Ustadz Oke. Nah, kan nih makanya kan, artinya kan dengan bertahun-tahun Ibu mengalami masalah itu, kan sekarang saya baru memberikan pencerahan tanda kutip bahwa sabar itu bukan diam, tapi merubah mindset kita melihat izin Allah, kan begitu Ibu ya? Oke, pertanyaan kedua, anggaplah misalnya sekarang Ibu tanda kutip ya, merasa ya dengan masalah anak ini merasa benar-benar terbebani, merasa menderita kan gitu ya Bu ya? Oke, misalnya saya mau nanya, kalau misalnya penderitaan Ibu sekarang ini ujung-ujungnya surga, kira-kira jadi masalah nggak? Ya sudah, kalau memang begitu, ya kan? Anggaplah kita menderita selama seumur hidup kita karena misalnya kasus anak kita. Tapi kita tahu bahwa dengan tanda kutip bersabar ini, ternyata ujung-ujungnya kita surga gitu loh. Berarti perjuangan yang kita lakukan tidak sia-sia dong? Tinggal sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya perjuangan ini tidak menjadi sia-sia, kan begitu kan? Sudah di dunia kesel sama masalah anak, di akhirat malah disiksakan, ini rugi 2 kali. Betul. Oke, bagaimana langkah pertama? 1, saya bilang, sekarang anak kondisi seperti sekarang ini, menurut Ibu, secara umum ya Bu ya, ini masalah atau bukan? Masalah. Secara umum. Oke, masalah ya? Betul. Pertanyaan kedua, anak kondisi seperti ini bisa nggak dirubah menjadi sarana latihan sabar? Bisa. Untuk latihan sabar. Nah, berarti sekarang pertanyaan saya, Ibu mau memilih yang mana? Anak ini sebagai masalah atau anak ini sebagai sarana latihan sabar? Harus saya jadikan sebagai sarana latihan sabar. Berarti sekarang dia masalah bukan kalau Ibu rubah itu? Bukan, tapi jalan menuju surga. Nah, selesai kan? Iya. Tinggal Ibu langkah demi langkah. Makanya saya bilang, Ibu nanti tinggal langkah demi langkah. Nanti saya tetap evaluasi kan tiap minggu kan begitu kan Bu? Ya sudah, nanti ketemu lagi gimana kemarin kesulitannya di mana, bahas lagi. Ya itu begitu saja. Oh, gitu. Baik, kan? Ustaz. Nah, jelas ya Bu ya? Iya, baik. Jadi, terima kasih atas pencerahannya Ustaz. Sama-sama. Alhamdulillah. Silakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Jadi seperti itu aja Pak sebenarnya. Toh mau menganggap masalah bisa, sarana latihan pun sabar bisa, tapi kan tetap ujung-ujungnya harus dijalani juga kan Pak? Iya. Nah, tinggal bagaimana menjalani ini sebagai ladang pahala kita, bukan menjadi masalah. Kalau jadi masalah rugi 2 kali. Sudah tidak bisa menerima, meninggal pun nanti tidak menjadi sabar, masuk neraka. Kan jadi rugi 2 kali ini. Dan memang setan iblis inginnya begitu gitu loh. Jelas ya Ibu ya? Bagus pertanyaan. Oke, ada lagi? Baik. Ustaz. Oh iya, silakan. Silakan, Bu. Pada saat kita tadi dapat pukulan itu, Ustadz bilang kan, alhamdulillah. Ada doa-doa khusus nggak Ustadz gini, pada saat itu? Baik. Yang membuat Bu Endah misalnya lama menerima itu, sehari 2 hari itu kan karena tidak siap kan Bu? Iya. Betul nggak? Coba kalau misalnya Ibu dari awal sudah mempersiapkan, nanti kalau saya pulang ke rumah, misalnya ya, ini pasti anak saya ngeberantakin misalnya dapur, ekstrimnya gitu ya, atau ruang tamu misalnya. Kira-kira kalau Bu Endah sudah siap, pokoknya nanti kalau anak saya berantakin ruang tengah, saya siap menerima izin Allah. Pas nyampe rumah, lihat ruang tengah berantakan, kaget nggak Bu? Kalau sudah siap? Enggak. Nah, sekarang pertanyaan saya. Berarti yang selama ini buat kita kaget, buat kita susah menerima itu karena kita siap atau belum siap biasanya? Karena kita nggak siap.
Nah, berarti sekarang Ibu tinggal list saja. Yang membuat Ibu tidak sabar tuh siapa saja, kejadian apa saja, kan begitu kan? Ya. Kan rutinitas kita kan itu-itu aja. Paling Ibu misalnya ke klinik, balik lagi ke rumah kan begitu ya. Yang kerja berarti ke kantor, balik. Nah, berarti dalam kegiatan rutinitas itu harusnya kita tahu dong bahwa oh pasti nanti saya minimal diuji ini. Kan nggak mungkin montir disuruh nyuntik orang, nggak mungkin kan Bu? Ya. Nah, kira-kira montir tuh ujiannya apa? Montir tuh Mobil rusak. Kan begitu kan? Nah, jadi tidak mungkin montir disuruh nyuntik orang. Berarti sama dong. Sekarang ke ujian Ibu, ujian Bapak dan Ibu tuh pasti kegiatan Bapak Ibu rutinitas sehari-hari. Nah, makanya di list. Saya tuh biasanya nggak sabar misalnya kalau ketemu pasien menjengkelkan. Berarti ditulis nanti, oh saya siap nanti kalau ada pasien menjengkelkan. Kira-kira kalau udah siap tuh efeknya mudah menerima atau jadi sulit? Kalau udah siap? Lebih mudah menerima. Nah itu, makanya silahkan dicoba dulu ya Bu ya. Baik. Jadi doa-doa juga biasanya astagfirullah kalau masih kesel ya percuma juga nantinya gitu loh. Baik. Ya, nah oke. Ada lagi? Bagus pertanyaannya. Jadi saya ke arah aplikasi aja ya, saya arahkan Bapak Ibu Mas untuk Jatinegara yang terakhir. Oh silakan. Oke. Sudah dibuka silakan Mas Jatinegara. Gimana Mas? Ya silakan. Ya. Silakan Mas. Oke, ya. Izin bertanya. Titik pembeda antara sabar sama bodoh itu di mana? Oh, oke. Kalau orang bodoh itu tidak bisa mengambil pelajaran dari kejadian yang menimpa dia, Pak. Misalnya contoh, anak kita tuh nakal. Bertahun-tahun kita tetap marah-marah. Dia bisa ngambil kejadian nggak, Pak? Kalau begitu, Pak? Mengambil pelajarannya nggak? Enggak. Nah, kalau orang nggak bisa ngambil pelajaran itu namanya apa? Sekarang Bapak Ibu renungkan. Bapak Ibu tuh selama ini tuh orang bodoh atau orang sabar? Orang bodoh tuh tiap ada kejadian marah lagi, kejebak lagi. Padahal kejadiannya itu terus gitu loh. Misalnya anak tidak pulang, khawatir. Bulan depan anak lagi kurang pulangnya malam, khawatir lagi. Berarti kan nggak bisa ngambil pelajaran dari pembelajaran itu. Itu orang bodoh, Pak. Nah, kalau orang sabar, itu bedanya adalah dia bisa mendapat pelajaran dari kejadian itu. Kenapa? Karena ketika dia menerima karena Allah akan memberikan petunjuk ke dalam hatinya. Bahwa maksud kejadian ini tuh ini, hikmah di balik kejadian tuh itu. Jadi orang sabar tuh akan secepatnya mendapatkan hikmah, Pak. Makanya akhirnya orang sabar itu terus meningkat pemahamannya. Karena dia selalu dibimbing Allah di dalam diberi petunjuk oleh Allah sehingga dia paham. Kenapa sih kok anak saya sakit? Kenapa sih kok istri saya begini? Kenapa sih suami saya begitu? Itu pasti Allah ngasih petunjuk, Pak. Karena memang janji Allah seperti itu. Jelas nggak, Pak Jatinegara nih? Jelas? Jadi orang bodoh itu adalah orang yang tidak bisa mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian yang menimpa kita, yang menimpa dia. Akhirnya metode yang dipakai ya seperti itu terus gitu loh. Paham, Pak? Nah, kalau orang sabar pasti akan selalu bisa mengambil kejadian dari yang dia hadapi selama ini sehari-hari gitu loh. Makanya tadi saya bilang, ayo kita buat progres. Mau targetnya kapan kita menjadi sabar? Minggu depan? Ya sudah, silakan. Gitu. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu jadi pintar ketika menghadapi permasalahan hidup. Kan sebenarnya yang buat Bapak Ibu tidak bahagia itu masalah hidup kan? Benar nggak Pak? Nah kalau sekarang Pak Jatinegara nanti jadi ahli, jadi pintar. Meskipun masalah ada, kalau memang sudah jadi ahlinya, jadi masalah nggak? Nah ya jelas ya. Mari kita berpintar dengan belajar sabar. Bagus pertanyaan. Oke. Silakan ada lagi? Saya. Ya gimana? Ya silakan Mbak. Ya. Assalamualaikum. Saya Utami. Ya silakan Bu. Ya gimana? Ya. Menyambung dari pertanyaan Bu Dokter Endah tadi mengenai yang membuat kita. Nah kemudian statement tadi kalau kita masih sabar, ya sama aja gitu. Maksudnya apakah itu arti tidak ada andil sama seperti doa yang kita panjatkan agar sabar? Baik. Maksudnya kalau statement seperti itu tidak ada andil doa itu untuk bisa kita menambah gimana Pak Ustaz? Gini Bu, oke saya jelaskan ya. Mungkin pertanyaannya gini, syarat doa dikabulkan itu apa sih Bu? Kan saya tanya balik itu aja lah ke Ibu.
Ibu tuh ingin doanya dikabulkan atau tidak dikabulkan, gitu aja Bu. Coba. Ya, ingin. Baik, berarti kata kuncinya adalah, mungkin pertanyaan Ibu adalah, bagaimana sih Pak caranya supaya doa kita tuh mudah dikabulkan? Kan begitu ya Bu ya? Ya. Saya geser ke sana aja lah. Kalau itu nanti, oke. Pertanyaan saya, yang namanya doa dikabulkan tuh harus bersama Allah atau tidak bersama Allah? Harus bersama Allah. Supaya kita bersama Allah syaratnya harus apa Bu? Harus. Syaratnya? Oke, coba buka surat 8 ayat 46 Pak. Silahkan nih bantu. Ya, silahkan. Jadi saya arahnya ke sana dulu aja. Nanti terjebak di ucapan. Karena banyak orang yang mengucap misalnya innalillahi tapi hatinya tetap nggak menerima, kan banyak ya Bu ya. Karena ini kan pekerjaan hati soalnya. Saya mengerti pertanyaannya. Cuman saya arahkan dulu gitu loh. 8:46 ya Pak. Silakan Bapak dibaca Pak. Silakan Pak Agus. Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang. Dan bersabarlah. Sungguh Allah beserta orang-orang sabar. Baik, pertanyaan saya kepada Pak Agus di situ, sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Kalau Bapak berdoa, lalu Allah beserta kita, bakal dikabulkan nggak Pak? Dikabulkan insya Allah. Nah, syaratnya harus apa Pak? Sabar itu pekerjaan hati, pekerjaan mulut. Pekerjaan hati. Nah, berarti secepat apa hati Bapak dan Ibu bisa menerima kenyataan yang Allah izinkan, kan? Itu aja kan poinnya kan? Iya. Kalau mulutnya silahkan mau innalillahi, mau alhamdulillah, mau astagfirullah silahkan. Tapi yang akan saya ajarkan adalah bagaimana supaya hati kita itu sesuai dengan apa yang mulut sampaikan. Itu maksudnya Bapak Ibu. Ngerti nggak Bapak Ibu ini? Iya, iya. Jadi poin saya tidak membahas doanya Bu. Poin saya adalah bagaimana supaya hati Ibu secepatnya bisa menerima, kan gitu kan? Apapun yang Allah izinkan, supaya Bapak Ibu bersama Allah, akhirnya ketika berdoa akan mudah dikabulkan, gitu. Dan memang saya mengerti, sabar ini perlu proses latihan mengerti. Cuman kalau kita tidak dimulai dari sekarang, mau kapan lagi? Kan begitu masalahnya. Jelas ya Bu ya? Oke, jadi silakan Ibu mau misalnya innalillahi, mau pasrah, mau astagfirullah, itu silakan saja. Tapi saya lebih ke arah bagaimana supaya hati ini bisa tetap tenang dan bersama Allah, gitu. Jadi yang kalau bisa saya ini kan yang penting hatinya daripada ucapannya. Betul, Jadi hati, betul, betul. Karena Allah lihat hatinya bukan ucapannya. Oke. Ya, baik. Baik, Ustaz. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Baik. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi sampai ketemu lagi nanti minggu depan. Saya akan evaluasi, lalu saya masuk ikhlas tahap 2, sholat tahap 2, sampai tahap 2 semua. Barulah masuk ilmu kehidupan yang nanti saya akan jabarkan dari dasarnya adalah 7 ilmu penjernih hati ini. Ya, biar Bapak Ibu ada kurikulumnya gitu, terarah gitu loh Bu. Ya, Ustaz. Baik. Baik, Yang Ustaz. goal saya adalah bagaimana Bapak Ibu nanti menjalani ujian hidup itu tetap bahagia. Meskipun masalah banyak, tapi Bapak Ibu tetap bahagia dan insya Allah mudah terselesaikan karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Begitu Bu, ya? Ya. Oke. Baik, Ustaz. Baik, terima kasih. Jazakumullah. Ya, Ustaz. sama-sama. Baik, Nah, sama-sama Bapak Ibu. sejauhan. Ya. Ya. Silakan ditutup Ustaz. Kalau gitu, mari Bapak Ibu Ya. semua kita tutup dengan membaca doa sebentar ya. Lalu kita tutup dengan bacaan alhamdulillah ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma hawin alaina fi syafaratul maut wa najata minana wa alfa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Baik Bapak Ibu, saya tutup cukup dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.